Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sami Jahra dari semester 2A. NPM saya yaitu 7420122019. Di sini saya akan mereview ulang materi hukum pidana dari Dr. Muhammad Rendi Arijayani, SMH. Pada pertemuan ke-6 ini beliau menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya KUHP. KUHP ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu yang berarti peraturan hukum pidana atau undang-undang hukum pidana. Hal ini tertera pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang berbunyi undang-undang tersebut dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini setara dengan undang-undang. Kitab undang-undang ini berada di bawah undang-undang, maka dari itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman, berpegang, dan tidak boleh bertolak belakang dengan Undang-Undang 1945. Beliau pun menjelaskan tentang Indonesia yang menggunakan sistem Eropa kontinental, di mana sistem ini menjunjung kepastian hukum dan menerapkan asas-asas legalitas. Selain itu, di Indonesia juga menerapkan ekosistem positif, di mana kumpulan asas kaidah hukum tertulis yang saat ini mengikat secara umum dan khusus yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Selanjutnya, beliau menjelaskan menghindari perundang-undangan Indonesia banyak perubahan dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1940 hingga saat ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang urutan peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan Majelis MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Pemerintah mengganti Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Putusan Presiden, dan yang terakhir Peraturan Daerah. Selain itu, pertemuan ke-6 menjelaskan tentang kategori denda pada KUHP baru 2023 dan juga pasal 476 dan pasal 340 di KUHP lama, dan dikaitkan dengan pasal 459 pada KUHP baru karena undang-undang adalah pedoman bangsa Indonesia yang dimana bukan negara Islam, dan hukum Indonesia juga menggunakan hukum positif, dan apabila bertentangan dengan undang-undang akan diadili di Mahkamah Konstitusi. Sekian review materi pertemuan ke-6. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih.